Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Muhammad dan Ahwal yang akan dipresentasikan oleh Dewi Kurniawati, Dika Mahmudi, dan Diva Hayu dari Ekonomi Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kepada teman saya dipersilahkan untuk memulai. Ya, saya di sini akan menjelaskan Waalaikumsalam warahmatullahi tentang wabarakatuh. pengertian Muhammad dan Ahwal. Istilah makom jamak Muhammad sebagaimana juga Ahwal dipahami secara berbeda-beda oleh para sufi sendiri. Meskipun demikian, semuanya sepakat memahami Muhammad bermakna kedudukan seorang penjalan spiritual di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja karena beribadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan mujabadah, dan latihan kerohanian, riyadab, sehingga mencapai keluhuran budi pekerti, adab. Bahkan Muhammad bisa diartikan sebagai jalan spiritual yang harus dilalui para sufi dalam mencapai tujuan luhurnya melalui proses persucian jiwa terhadap kecenderungan materi agar kembali ke jalan Tuhan. Namun para sufi sepakat bahwa Muhammad sebagai suatu tahap adab kepada Allah dengan sebagai usaha yang diwujudkan untuk satu tujuan pencarian dan ukuran tugas masing-masing yang berada dalam tahapannya, sehingga ketika dalam kondisi tersebut serta tingkah laku riyadab menuju kepada Allah. Lebih mudahnya, Muhammad adalah tahap atau titik pemberhentian untuk mencapai tasawuf yang harus dilalui satu persatu oleh salik. Adapun menurut Al-Hujawiri W.465 Hijriah 1072 Masehi, Muhammad merupakan keberadaan seseorang di jalan Allah, lalu ia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan maham itu serta menjaganya hingga ia mencapai kesempurnaannya sejauh berada dalam kekuatan manusia. Demikian dari penjelasan dari saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam makomat. Macam-macam makomat ada 7, yaitu yang pertama taubat. Tahap awal makomat di dalam tasawuf adalah taubat atau pertaubatan. Secara etimologi, taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali. Taubat berarti berpaling dari dosa untuk menghilangkan segala keprihatinan duniawi. Yang kedua adalah warok. Secara bahasa, warok artinya soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kata ini selanjutnya mengandung arti menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Al-Ustadz Al-Imam radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud warok adalah meninggalkan hal-hal yang subhat. Yang ketiga yaitu zuhud. Secara bahasa, zuhud berarti tidak condong kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Adapun secara istilah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, zuhud adalah perjalanan hati dari kampung dunia dan menempatkannya di akhirat. Yang keempat adalah fakir. Secara bahasa, fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, orang yang butuh, atau orang miskin.
Yang kelima yaitu sabar. Sabar secara bahasa adalah bertahan atau menahan, bertahan dan menahan diri dari rasa gelisah, rasa cemas, dan rasa amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan. Yang keenam adalah tawakal. Tawakal diambil dari kata makalah yang berarti at-tafwid, penyerahan, dan al-i'timad, penyandaran. Seperti kalimat wakala amruhu ila fulanin, dia menyerahkan dan menyandarkan Baiklah, di sini urusannya saya akan kepada meneruskan seseorang. penjelasan dari teman Dan yang terakhir saya, yaitu yaitu ridho. ahwal tasawuf Ridho sebagai artinya keadaan ikhlas spiritual. menerima Artinya apapun yang adapun hal jamak telah ahwal adalah ditentukan dan suasana ditakdirkan atau oleh keadaan Allah yang kepadanya. menyelimuti kolbu Terima kasih. yang diciptakan sebagai hak prerogatif Allah dalam hati manusia tanpa sang sufi meminta atau mampu menolak keadaan itu apabila datang dan mempertahankannya. Apabila pergi, jadi ahwal adalah suatu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatan manusia dan beribadahnya secara terus-menerus. Adapun ahwal akhlak tasawuf sebagai berikut. Yang pertama, muraqabah atau mawas diri, yang kedua muhabbah atau cinta, yang ketiga khauf atau takut, yang keempat raja atau harapan, yang kelima uns atau sukacita, dan yang terakhir adalah yakin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu untuk mempresentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Nun kolami turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.